tahun menduduki tahta tentunya banyak lika-liku bagi Jokowi JK. Berbagai isu pun kian bergulir. Kebijakan serta program kerja tercetus berbarengan dengan pro dan kontra. Lalu seperti apa rapor Jokowi JK di mata netizen? Bersama saya Teguh Parvinanda, ini dia rapor Jokowi JK. Dan untuk membahas bagaimana perbincangan kali ini, saya langsung mengundang narasumber pertama kita, Yose Rizal dari Politika Wave. Selamat malam Mas Yose. Malam Mas. Menarik sekali untuk kita tahu bagaimana data yang sudah disiapkan oleh Politika Wave. Kita akan lihat bagaimana sebetulnya persepsi atau tanggapan dari netizen terhadap kinerja Jokowi JK. Kita punya data yang pertama. Ini dia, sentimen netizen terhadap kinerja Jokowi JK. Silahkan. Ya, jadi kita udah melakukan pengamatan Mas. Ini periodenya bulan Maret sampai Mei 2018. Total itu cukup banyak percakapannya. Overall itu 57% netizen itu mengapresiasi positif terhadap kinerja Jokowi JK. Ya. Sementara ada 43% yang memberikan kritikan, komplain, pokoknya sentimen yang berbau negatif. Nah, positif dan negatif itu kira-kira kita bagi ke variabel apa saja, ada di data berikutnya. Iya, ini dia. Kalau ini adalah di breakdown kira-kira begitu Mas, Mas Yose ya. Jadi memang topik paling besar dipercakapkan itu adalah topik ekonomi ya. Ekonomi yang terkait dengan kehidupan sehari-hari kita. Oke, menarik. Nah, di ekonomi sendiri itu ada 117.328 percakapan itu yang memiliki makna positif, artinya mereka mengapresiasi segala macam kebijakan dan kinerja pemerintahan Jokowi JK. Namun masih ada 99.423 percakapan yang memiliki sentimen dengan tone negatif. Artinya mereka kecewa, mereka komplain terhadap kebijakan Jokowi JK. Oke. Nah, kemudian berikutnya ada Sosbudmas. Itu 29.247 percakapan positif dan 19.700 percakapan negatif. Dan yang terakhir di bidang Polhukam itu ada 42.335 percakapan positif dan 34.145 percakapan negatif. Sangat menarik ketika kita lihat betapa berbedanya grafik yang terbentuk di sini. Sangat tinggi untuk ekonomi, Polhukam yang kedua, Sosbud yang ketiga. Kita akan lihat sebenarnya bagaimana sebetulnya apresiasi netizen terhadap kinerja ini dari sektor ekonomi. Nah, kalau dari sektor ekonomi sendiri kita lihat dari angka tadi itu 54% positif ya. Kemudian negatifnya 46%. Positifnya apa aja? Yang pertama, nah ini berarti message dari pemerintahan Jokowi JK ini cukup sampai ya ke masyarakat terkait percepatan pembangunan infrastruktur. Itu ya, poin pertama saya lihat di sana. Kemudian yang kedua, pemerataan pembangunan dan pengadaan listrik di luar Pulau Jawa. Jadi kan memang selama ini kan salah satu perbedaannya pemerintahan Jokowi ini kan adalah juga banyak pembangunan di luar Pulau Jawa kan, dari pemerataan pembangunan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa saja. Betul. Kemudian yang ketiga, ini juga masih nyambung ya, pembangunan konektivitas antar daerah. Dan yang keempat itu ada peningkatan kinerja ekspor sejumlah komoditas. Nah, ada beberapa isu negatif, terutama yang akhir-akhir ini muncul kembali, yaitu kritik terhadap kenaikan utang luar negeri. Ternyata jadi sorotan juga untuk netizen ya. Ini cukup besar di sosial media terkait kritikan utang luar negeri, walaupun kita lihat beberapa kali kan antara Menteri Keuangan dan beberapa pengamat itu terjadi adu data lah ibaratnya seperti itu. Kemudian yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang dianggap cukup stagnan. Walaupun pemerintah kan juga sebenarnya sudah menjelaskan bahwa ini juga terkait dengan kondisi ekonomi global ya. Kemudian yang ketiga, masih terjadi protes juga terhadap impor garam dan beras. Dan komoditinya garam dan beras. Garam dan beras. Dan kemudian yang keempat, terakhir mengenai yang juga ini isu yang paling terkini, isu yang hangat sekali, yaitu melemahnya nilai rupiah. Walaupun sekarang rupiah sudah menguat kembali. Tapi kan ternyata masyarakat juga sudah punya persepsi tersendiri soal itu. Melemah, protesnya banyak. Nah, ini yang menguat ini yang juga mungkin harus dikomunikasikan juga oleh pemerintah. Kita beralih ke sektor berikutnya. Yang berikutnya ada Polhukam. Nah, ini yang kedua mendapat perhatian juga, ada bas di situ, percakapan yang lumayan intens. Terkait Polhukam itu positifnya 55%, kemudian negatifnya 45%. Jadi isu positifnya ini juga hangat ya, terkait dengan dukungan pembentukan Koopsus Gap TNI untuk berantas terorisme kemarin, terutama pasca bom di Surabaya. Kemudian dukungan juga untuk pengasahan UU anti terorisme. Dan yang tiga, upaya apresiasi terhadap upaya pemberantasan pungli. Sementara isu negatifnya, kemarin kejadian bom di Surabaya itu dianggap pemerintah, terutama intelijen dan aparat keamanan, itu kecolongan. Kemudian
kasus Novel Baswedan ini juga sesuatu yang masih banyak diperbincangkan oleh netizen. Mereka mengharapkan kasus ini bisa segera diselesaikan dan juga terkait kritik sikap pemerintah terkait cukup tajam dalam menerapkan persepsi atau melihat bagaimana kinerja dari pemerintahan Jokowi JK. Ada yang juga menjadi sorotan dari sektor berikutnya, Sosbud. Nah, untuk sektor Sosbudkam ini memang netizen ini juga sudah cukup gerah Mas dengan yang namanya radikalisme. Jadi mereka juga meminta pemerintah untuk benar-benar berupaya mencegah radikalisme. Kemudian yang kedua, ini apresiasi terhadap program pemerintahan Jokowi JK, Kartu Indonesia Sehat sama Kartu Indonesia Pintar. Dan yang ketiga, perhatian terhadap pondok pesantren. Nah, ini mengingat menarik juga ada mengenai pesantren menjadi bagian dari percakapan di karena kalau kita lihat kan sekarang ini kan tiap kunker presiden tuh selalu menyempatkan ke pesantren-pesantren di tiap daerah. Dan ternyata itu tertangkap langsung oleh para netizen. Isu negatifnya? Nah, isu negatifnya ini masih nyambung juga dengan yang pertama, yaitu semakin maraknya dianggap intoleransi sama persekusi. Ini juga semakin marak. Kemudian yang kedua, ini di bidang pendidikan masih banyaknya sarana-prasarana di daerah yang dianggap masih memprihatinkan. Padahal anggaran pendidikan kan sudah meningkat. Ini menarik sekali. Tapi kita tidak hanya sendiri malam hari ini, Mas Yose, karena kita juga punya para narasumber lain. Saya ajak Anda untuk bergabung ke sana. Kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai beberapa hal ini. Mas Yose, silakan duduk di tempat yang telah disediakan. Selamat malam, saya langsung menyapa Prof. Cipta Lesmana. Selamat malam, Prof. Apa kabar? Baik. Mas Eko Lisdianto dari Indef. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir juga. Tadi kita sudah lihat ada beberapa data yang sudah disajikan oleh Mas Yose dengan Political Wave. Kita lihat sebetulnya ada tanggapan atau ada percakapan di antara sesama netizen bagaimana mereka memandang pemerintahan Jokowi JK kali ini. Prof, Anda punya tanggapan mengenai hal ini? Ada 3 tadi sedia variabel, ekonomi, Polhukam, Sosbud, Mas. Sektor mana dulu ini? Kita coba secara umum. Tanggapan Anda bagaimana? Ya, saya lihat yang dijaring oleh survei ini cukup bagus saya kira ya. Memang itulah yang topik yang hot ya. Misalnya soal ekonomi ini soal utang, soal apalagi tadi Mas ya. Infrastruktur kan positif ya. Dolar, positif ya. Dolar. Impor garam dan beras tadi juga. Beras. Terus terang saya paling benci dengan masalah beras itu ya. Di mana Presiden Jokowi ini? Ini kan seperti 2 menteri bertikai ini antara Pak Enggar sama Pak Amran. Itu kelemahan sekali ya. Pak Amran itu Menteri Pertanian, ulang-ulang mengatakan cukup, kita punya panen bagus, tapi ini masih tetap impor. Jadi kalau kita bagi 2 ketika ada yang pro, ada yang kontra, ada yang positif, ada yang negatif. Anda melihat bagaimana masyarakat kita saat ini menempatkan kinerja kedua pemimpin kita Jokowi JK? Sudah sangat kritis. Tapi secara keseluruhan saya sependapat positifnya lebih besar daripada negatifnya. Kalau kita nilai kinerja pemerintahan Jokowi JK sampai hari ini, saya juga berpendapat positifnya lebih besar daripada negatifnya. Artinya rakyat kita ini sebagian besar masih cukup puas dibandingkan yang titik tidak puasnya itu loh. Tadi juga sudah dipaparkan datanya. Langsung masuk ke ekonomi ya. Gimana Mas Eko? Beberapa aspek tadi memang terutama kalau yang negatif ya, misalkan kayak utang begitu ya. Jadi mungkin maksudnya adalah tidak hanya utang luar negeri, tapi utang pemerintah secara keseluruhan yang lajunya memang lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi saat ini begitu ya. Terus kemudian juga ada tentang persoalan rupiah tentu saja yang terbaru begitu ya. Di samping juga beberapa indikator ekonomi lainnya begitu. Nah, terlepas dari bahwa ini adalah survei terhadap netizen ya, di mana ya kalau saya berpandangan netizen lebih mewakili golongan ekonomi menengah ke atas begitu ya. Ada menengah ke bawah yang mungkin juga nanti surveinya modelnya bisa saja dengan model yang lain begitu. Nah, tadi mungkin ada satu hal yang belum masuk di situ adalah persoalan daya beli begitu. Karena memang daya beli yang paling tertekan pada saat ini itu adalah masyarakat 40% masyarakat terbawah gitu yang mungkin ya, dan itu tidak tercapture. Saya rasa juga jarang petani yang main ini ya, gadget gitu ya, saya rasa. Dan disitulah mungkin juga ada persoalan-persoalan yang perlu digali begitu. Apakah mereka juga merasakan kepuasan yang sama atau kalau kita bicara soal daya beli, apakah masih relevan juga misalnya kita bicara dengan salah satu program Jokowi JK, 1 juta rumah, program 1 juta rumah dengan realisasi yang sekitar 900.000 sekian saat ini, apakah ini juga akhirnya mendapat apresiasi yang baik atau ada raport yang bagus soal hal ini? Secara umum ya sebetulnya beberapa program-program untuk masyarakat bawah begitu ya, itu ya bisa dikatakan lebih banyak begitu ya, dari belanja sosialnya lebih banyak, program
cash transfernya ya, berbagai macam kartu-kartu itu juga lebih banyak, kesehatan juga demikian begitu ya. Tetapi memang tekanan juga dalam sisi ekonomi kepada masyarakat paling bawah itu juga lebih berat saat ini. Kenapa? Karena pertumbuhan yang dihasilkan bisa dikatakan rendah begitu. Berbeda dengan beberapa tahun lalu. Saya ingin komentari sedikit mengenai daya beli. Saya itu banyak bertemu dengan siapapun, di mana-mana banyak bertemu. Hampir semua mengeluh, dan sepertinya saya ini orang pinter, orang apa gitu ya, dan minta tolong saya. Pak Cipta ngomong dong, ngomong apa? Daya beli turun, daya beli turun. Jadi Anda lihat langsung di lapangan bahwa ada keluhan mengenai daya beli ini. Saya ini kan suka ke pasar tradisional, tukang sayur, saya tanyain gitu. Rata-rata agak sepi, bahkan banyak yang sampai 20%, 25% turunnya. Secara overall, daya beli rakyat Indonesia pada saat ini, yes, turun. Daya beli ketika kita bicara ke bawah, kita lihat ada orang-orang yang memang sudah punya anggapan sendiri soal ini. Mas Eko tadi memberitahukan juga, ada survei yang mungkin nanti kira-kira kita perlu tanyakan lagi. Bagaimana kalau seandainya ini melingkupi mereka yang di luar netizen? Kira-kira apa yang sudah disajikan oleh Politika Wave ini? Iya. Bagaimana variabelnya sih sebetulnya, Mas Yose? Iya, jadi memang kan sebetulnya kan melihat satu hal kan juga tidak bisa melalui satu aspek saja. Bahwa benar terjadi penurunan, kita lihat bahwa di beberapa retail mau terjadi penurunan, tapi juga ada salah satu retail yang ternyata juga terus melakukan ekspansi kan, buka cabang terus di mana-mana. Kemudian kita lihat juga e-commerce yang memang pasarnya juga meningkat. Dan memang ini satu hal yang memang harus diukur juga. Kalau kita lihat juga sekarang industri travel yang memang sedang meningkat. Ya memang industri travel ini di satu sisi juga makin banyak juga orang yang bisa pergi ke luar negeri, artinya menekan rupiah juga gitu ya. Tapi ini juga menunjukkan bahwa sebetulnya mungkin sekarang terjadi pergeseran. Jadi hal-hal yang dulu itu sifatnya tidak primer, tidak sekunder, sekarang itu menjadi suatu yang primer dan sekunder juga, seperti traveling, kemudian lifestyle dan lain-lain. Nah, kalau saya sepakat bahwa memang namanya survei kan memang survei ya, tidak bisa memotret semua secara keseluruhan gitu. Tapi notabene kalau kita lihat sosial media sekarang, kita lihat sopir kita pun sendiri pasti punya akun sosial media gitu kan. Asisten rumah tangga juga mereka sudah bermain sosial media. Jadi sebetulnya sudah menjangkau sampai ke semua lapisan masyarakat. Jadi memang juga, kita bicara sebetulnya sudah ada keterwakilan di situ, meskipun belum sepenuhnya sempurna bisa dikatakan. Ini adalah karakteristik dari survei juga bagaimanapun. Saya juga tertarik dengan bagaimana tadi Anda mengatakan ada variabel mengenai intoleransi. Ini juga ternyata mendapat sorotan dari para netizen. Kita akan bahas nanti, Prof. Cipta juga nanti saya akan nantikan bagaimana pendapat Anda soal ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Mata Data masih akan segera kembali saat lagi. Ini baru Indomie rasa soto Lamongan. Sambal sotonya wasli, koyanya mantep. Persis soto aslinya. Banyak pilihan dari jagonya soto. Rabu, 27 Juni 2018, Pilkada serentak kembali dilaksanakan di 171 daerah. Gunakan hak pilih Anda di TPS tempat Anda terdaftar. Bawa dan tunjukkan surat pemberitahuan, KTP elektronik atau surat keterangan. Pemberian suara di daerah pemilihan dengan satu pasangan calon dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada kolom yang memuat foto pasangan calon atau kolom kosong yang tidak bergambar. Ayo ke TPS. Pemilih berdaulat, negara kuat. Baru gajian, butuh liburan. Eits, tahan, jangan dihabisin semua. Kan ada promo payday di Mr. Aladin. Nikmati diskon hingga 3,5 juta. Berlaku untuk semua hotel dan penerbangan domestik. Sampai 3,5 juta loh hematnya. Kamu bebas menginap dan terbang kapan aja sesuka kamu. Yuk dapetin promonya sekarang juga. Mr. Aladin.